Bapak-bapak, ibu-ibu, warga sekalian yang saya hormati, kita semua merasa senang dengan keberadaan bukit yang kini banyak dikunjungi orang. Oke. Ada nggak sih hal-hal menarik yang Fitrah temuin di luar kebiasaan Fitrah sebelumnya setelah Fitrah masuk ke seni monolog ini? Ketika aku lomba monolog ini gitu ya, aku tuh nyangkutin sama tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sama aku. Kenapa aku bisa dapet naskah ini gitu? Apa hubungannya sama aku? Karena aku percaya nggak ada yang namanya sebuah kebetulan ya. Tertarik sama hal-hal yang nggak semua orang tuh bisa gitu. Kayak ya yang dari sampah. Anak sekarang siapa sih yang peduli sama sampah? Setuju. SMA 1 Lembang, Cinta. monolog, Aku saung sastra, aing pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu kembali dengan saya di podcast Cadisdik 6, media informasi dan edukasi. Ajang FLS 2N salah satu ajang yang sangat bergengsi yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena kita bisa melihat talenta-talenta muda yang ada di SMA, SMK, dan semua jenjang yang ada di seluruh Indonesia. Dan ini dilombakan secara nasional. Hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa dari SMA Negeri 1 Lembang sebagai juara FLS 2N Monolog 2023. Siapakah dia? Iya, di sini sudah ada adik kita tercinta, Fitrah apa nih? Fitrah Maisyalna Gunawan, betul ya? Iya. Betul. Boleh dong diperkenalkan diri, Fitrah ini siapa? Dari sekolah mana dan kemarin menjuarai apa? Padahal tadi udah di-spill ya. Halo semuanya, kenalin aku Fitrah Maisyalna dari SMA Negeri 1 Lembang. Kelas 12 fase F9. Di sini aku sebagai peraih medali emas bidang FLS 2N Monolog tingkat nasional 2023. Oke, cukup. Oke, hobi dan nomor HP-nya enggak ya? Iya nih, berbicara tentang monolog. Kan Lembang itu sudah sangat terkenal ya. Kalau misalkan kita melihat ajang FLS 2N pasti wah, saingannya di monolog pasti Lembang. Sejak kapan sih suka dengan seni monolog? Kenapa nggak seni-seni yang lain gitu yang Fitrah suka? Sejak kayaknya dari SMP deh. Soalnya dari SMP tuh kan SMA 1 udah lomba monolog juga, dan kebetulan waktu itu lagi juara monolog lagi gitu. Ketika aku SMP tuh ada yang juara FLS 2N juga, kakak kelas aku Teh Sri Heni. Itu tuh lomba monolog dan jadi juara, terus kayak kepikiran gimana ya kalau aku ikut gitu. Iya. Ternyata beneran ikut SMA. Dan beneran jadi juara. Luar biasa ya, berarti bener kata-kata itu adalah doa. Jadi kita tuh harus berkata yang baik, bermimpi yang tinggi, andai pun jatuh di antara bintang. Dan ternyata kita buktikan, beliau berkata ingin dan jadi juara, dan beliaulah yang jadi bintangnya. Luar biasa. Nah, jadi sejak SMP, SD nggak kepikiran gitu buat jadi juara? Pernah mimpi? Kalau di SD pernah lomba juga, tapi ya sama kayaknya bidangnya nggak jauh beda, kayak lomba cerita, lomba pildacil kayak gitu. Saya punya prinsip bahwa di sekolah harus berprestasi gitu. Asik. Jadi prinsipnya adalah bahwa di sekolah itu harus berprestasi. Tapi memang kalau dilihat berarti dari dulu senengnya di seni bercerita ya. Iya, karena pildacil, cerita, monolog itu hampir sama ya, seni bercerita. Cuma ini tingkatannya lebih kompleks lagi. Jadi awalnya memang hanya melihat kakak kelas aja. Iya, melihat kakak kelas doang. Langsung suka? Keren, soalnya kan jadi flashback ke SD, pernah lomba cerita, drama gitu, kayak cuma waktu di SD nggak sampai juara 1 atau kayak gimana gitu. Oke, nah sejauh ini nih, sejauh Fitrah berkarir di monolog, berkarya ya. Sejauh Fitrah berkarya di monolog, pernah nggak sih sebelumnya ikut lomba sebelum ini? Kan emang suka dari SMP dan sekarang menjuari FLS 2N.
Pernah nggak sebelumnya ikut gitu di Tatar mungkin sekolah atau misal di lokal di daerah, ini kan udah nasional ya? Pernah Kalau monolog sendiri tuh nggak pernah, tapi di SMA 1 kebetulan tahun kemarinnya pernah ikut lomba Galaksi. Galaksi juga itu ya, sama di provinsi. Iya. Bidang apa tuh, Neng? Kaulinan Barudak. Kaulinan Barudak. Menang nggak? Enggak. berarti memang jiwanya memang udah harus ke monolog ya. Kaulinan mah itu memang tim ya. Iya, tim kebetulan. Kalau monolog mah kan emang Sendiri. berarti membuktikan sendiri pun bisa, apalagi tim nanti pasti luar biasa. Nah, gimana nih Pitra? Perasaannya boleh dibagiin nggak sama penonton Cadis di ketika menjadi juara? Campur aduk, dimana puncak emosi, senang, sedih, terharu, terus kayak takut juga ada gitu. Senangnya tuh kayak ngelihat orang-orang kan jadi bahagia, karena bahagia orang-orang jadi ikut bahagia gitu. Baik banget. Lihat orang bahagia ikut bahagia. Selain itu perasaan yang apa ya, yang terbuncah ketika kemarin jadi juara tuh apa sih yang paling berharga gitu perasaan? Alhamdulillah udah enggak. Kayak bener-bener dari awal tuh kayak itu mimpi yang dari awal kan gitu. Jadi pas selesai kemarin diumumin ternyata dapet juara 1, kayak alhamdulillah banget gitu. Beban gak sih? Sebenarnya di kata beban mah aku tuh selalu ingat kata Ibu Ai gitu ya, nggak boleh dijadiin beban. Kalau dijadiin beban mah banyak banget Bu. Banyak banget Bu. Saya ini cerita juga ya, waktu di KBB lombanya tuh sama teman aku dari SMA 2. Dari SMA 2 Lembang. Dari SMA 2, namanya Jaki. Dia tuh lomba monolog sama aku, dan kita tuh nilainya beda 0,5 doang. 0,5. Iya, jadi dia juara 2-nya, aku juara 1-nya. Iya. Dan otomatis di situ kan teman-teman aku juga ikut FLS Doen, cuma nggak ada yang lanjut gitu. Terus mereka langsung bilang, bawanya ke nasional. Aku masih ingat kata-kata itu. Iya. Jadi beban dari teman-teman karena kamu yang lolos nih, bawa ya ke nasional. Iya. Jadi aku tuh selain wujudin mimpi aku tuh sebenarnya wujudin mimpi orang-orang juga gitu. Ada mimpi orang lain di aku tuh gitu. Jadi aku juga harus bertanggung jawab atas itu. Iya betul, karena udah mengalahkan banyak banget pesaing di KBB provinsi, dan ketika di nasional ternyata jadi yang pertama di Indonesia ya. Oke. Tadi katanya Bu Ai itu mama siapa? Bu Ai itu guru bahasa Sunda. Guru bahasa Sunda. Beliau sebagai apa? Kok bisa bilang Pembina. seperti itu? Jadi Bu Ai itu guru sekaligus pembina eskul dari Saung Sastra, sekaligus juga ibu buat aku sendiri. Soalnya benar-benar yang nemenin proses tuh Bu Ai. Keluarga Saung Sastra tuh semua keluarganya tuh ikut serta banget gitu. Ikut serta ngelatih, ngedampingin, nemenin gitu. Terus respon mereka ketika kemarin berhasil jadi juara gimana? Nangis. Saking bahagianya ya Allah. Katanya nih ya, ada informasi mau diklarifikasi nih. Lembang itu kan selalu mendapatkan emas di monolog. Nah, tadi kan kita tanya nih, jadi beban nggak sih? Ternyata bebannya bukan dari sana aja ya, dari teman-teman yang mengharapkan ketika yang lolosnya Pitra harus membawa gelar juara kembali ke Jawa Barat. Nah, ada beban tersendiri nggak dari sekolah gitu? Takut nih yang lain kalau masuk nasional selalu juara, Pitra takut seperti apa? Rasa takut tuh selalu ada gitu. Tapi gimana kitanya untuk mengontrol itu, untuk nggak boleh takut. Justru kalau kita takut nanti malah kejadian geningan Bu. Aku takut banget itu terjadi gitu. Jadi harus ngebuktiin bahwa bisa dah gitu. Iya, bisa dah. Ternyata bisa. Oke. Jadi dari gimana caranya, tadi kan bilang harus dikontrol. Nah, bagaimana cara Pitra? Nggak mudah loh seseorang mengontrol apa ya, tekanan-tekanan, ketakutan-ketakutan gitu. Gimana caranya Pitra ngontrol itu semua? Beralih lagi ke pikiran positif. Jadi ketika rasa takut tuh kan muncul tuh gede banget gitu, tapi dipikir-pikir tuh ya ngapain juga takut. Terus kenapa takut ngecewain? Dulu tuh takut banget ngecewain orang sekitar sebenarnya. Kenapa harus takut ngecewain orang sekitar gitu? Kenapa kamu nggak berpikir bahwa ya karena rasa takut itu jadi kekuatan kamu untuk, ya kamu harus bisa banggain mereka, bukan karena takut gitu. Kamu harus bisa banggain mereka. Gimana kalau kamu menang? Bayangin dulu gerak menangnya gitu. Iya, setuju. Jadi salah satu pola pikir yang harus kita tanamkan itu adalah inquiry apresiatif. Kita tuh harus fokus kepada hal-hal positif,
fokus kepada hal-hal yang berbau aset modal. Jadi kita tuh jangan fokus ke kelemahan, Iya. gitu ya. Jadi ketika kita tujuannya positif, segala sesuatunya positif, memberikan aura positif juga ya, Iya. dan semangat luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Fitrah yang selalu berpositif. Wah, patut dicontoh ya. Jadi kalau kata Sunda mah ulah kumeok memeh dipacok. Iya. Iya kan, temanjang kepageto. Jadi jalani, nikmati, syukuri. Oke nih, mengenai FLS 2 ini itu sendiri. Nah, sikap keluarga kan tadi yang disebut dari teman, dari sekolah, dari pembina ya, dari Ibu Ai sendiri. Nah, sikap keluarga sendiri ketika Fitrah memilih untuk fokus di bidang monolog, prosesnya panjang pasti ya. Panjang banget. Boleh nggak diceritain gimana nih Respon keluarga. Iya. Awal itu aku tipe anak yang gengsi banget Apa? gengsian gitu, gengsian banget. Tapi alhamdulillahnya aku punya keluarga yang support system banget buat aku. Jadi dari nenek aku, paman aku, wa aku, itu semuanya ngedukung aku, ngedoain aku terus gitu. Terus mama juga selalu, asalnya aku jarang ngobrol kan sama mama, tapi semenjak lomba monolog ini aku jadi ngobrol sama mama aku. Oh, mama luar biasa. Ngobrol apa aja? Ngobrol banyak hal gitu. Dukungan yang mereka berikan seperti apa selain doa? Pastilah ya, Iya, doa doa. mah nggak harus diminta pun mereka pasti kucurkan gitu. Walaupun kayak misalnya nenek aku tuh kan selain doa, terus nenek aku tuh suka ngasih kata-kata gitu. Dari nenek aku Yang paling diingat apa? Kak, Ita semangat ya, berdoa terus, Allah mah selalu sayang sama Ita gitu. Katanya kayak gitu. Terus wah aku tuh ya, karena kan ketika proses FLS 2 ini aku sering serak. Wah aku selalu siap sedia obat. Luar biasa. Obat apa? Obat di endorse. Jadi obatnya banyak. Terus juga kalau waktu pas mau berangkat nih kemarin ke Jakarta, aku disiapin obat Sanmol, terus obat seraknya, obat vitamin, harus minum vitaminnya, terus juga dikasih coklat 2 gitu. Pokoknya ada obatnya tuh banyak udah disiapin gitu. Jadi aku tuh selalu siap sedia kalau biar aku nggak sakit gitu. Ya Allah. Ikut nggak ke Jakarta? Enggak. Jadi ke Jakarta sama siapa aja? Sekolah. Sama Arangga, terus juga Ibu Ai, keluarga Arangga semuanya ikut, alhamdulillah. Keluarga Arangga, luar biasa Arangga. Dikasih dari sekolah nggak Arangga? Nanti kita tagih. Oke, jadi itu memang support sistemnya dari Saung Sastranya luar biasa ya untuk SMA 1 Lembang. Nah, Ibu mau tanya nih, proses yang paling penting kan kita ngelihat sekarang hasil ya yang kita posting, yang kita look-lookan, hasil dari seorang Fitrah menjadi juara monolog FLS 2N nasional tahun 2023. Nah, prosesnya sendiri seperti apa? Kalau dari awal nih. Kenapa? Lucu ya? Prosesnya tuh kayak sedih senangnya tuh ada banget. Kalau kata Bu Ai juga penuh darah dan air mata. Ya Allah, asal lagu ya ada nggak sih? Tapi kayak gitu emang beneran dari KBB ya, dari KBB tuh beneran aku belum tahu kan dasar seni monolog tuh kayak gimana. Itu Belum tahu banget. belum, Dari nol. jelek banget di KBB, beneran sejelek itu. Kayak kalau kata nanya cina buat menang. tapi kayak di situ juga kan aku masih ketika itu banyak yang dikorbanin ikut FLS 2 ini, termasuk aku awalnya dibehel. Awalnya aku dibehel gigi, ya dicopot demi FLS 2 ini. Aduh, biaya gantinya berapa itu mama? Di KBB aku masih pakai bel kan, di situ makanya susah ngontrol buat bicaranya, terus suka jadi gak jelas juga, kayak gitu. Terus ternyata lolos, aduh kesempatannya cuma sekali. Ya udah deh, copot dulu deh bel, bisa nanti lagi. Disaranin sama siapa copot? Arangga. Sama Arangga. Arangga banyak banget andilnya copot behel. Terus di KBB tuh ya prosesnya bareng terus sama Jaki yang tadi kan. Untuk ke provinsi itu? Enggak, masih waktu lomba KBB bareng. Terus tapi kita seminggu dipisah karena kan bagaimanapun kita tetap lawan katanya gitu. Iya. Tapi aku nggak pernah nganggap dia musuh sebenarnya. Nggak pernah. Tapi kalau di pertandingan mah kan memang harus ya ada kawan, ada lawan. Kita tuh tetap harus bersaing meskipun secara support. Iya. Nah, waktu proses ke Jawa Barat ternyata emang ada yang harus dilewatin tuh lebih susah lagi tuh, benar gitu. Di Jawa Barat tuh aku sampai latihan sampai jam 2 malam. Setiap waktu pas mau lombanya, besok tuh latihan sampai jam 2 malam dulu. Oke.
Nah, tadi kan menarik nih, latihan sampai jam 2 malam. Ngapain aja, Neng? Ngapain aja gitu ya? Berarti biasanya kalau udah mau lomba makan nggak boleh berlatih lagi ya, takutnya capek, lelah. Terus kalau misalkan terus berlatih, takutnya apa yang udah dipersiapin kemarin teh malah berubah lagi. Suka ada kan ya, ubah lagi konsepnya, jangan gini. Jadi makin pusing. Nah, seperti apa sih yang dipersiapin sampai jam 2 malam tuh? Sampai jam 2 malam tuh latihan adegan, karena waktu itu kebetulan properti aku masih banyak banget dan kayaknya nggak mungkin dibawa semua. Jadi kita harus ambil keputusan buat motong properti itu. Jadi aku perlu latihan juga, perlu adaptasi lagi. Jadi itu diulang-ulang. Itu tuh bener-bener sampai jam 2 malam ditungguin sama semua orang. Ditungguin sama semua orang? Semua orang ngeliat aku latihan. Tapi nggak capek? Enggak, karena aku ngeliat juga mereka. Kayak ngeliat Bu Ai, Abah gitu kan udah orang tua gitu ya. Ngeliat masih semangat ngeliatin Fitrah latihan, kayak masa akunya capek sih gitu. Belum, Bu Ai belum orang tua, masih muda. Ya. Jadi memang semangatnya dari sana. Ketika mereka semangat, masa kita yang masih muda nggak semangat? Terus itu kan pada ikut, anak-anaknya semua ikut. Terus yang tadi temen aku Jaki juga nemenin aku. Nemenin, yang awalnya lawan? Iya, nemenin. Terus sama ada satu lagi namanya Aroyhan, itu juga nemenin aku. Jadi semua orang kan nemenin aku gitu. Berarti support sistemnya banyak banget. Tadi coba kita hitung ya, Bu Ai, Arangga, Abah, anak-anaknya sekolah, Royhan, Jaki, sampai dengan Uwa. Luar biasa, patut ditiru nih perjuangan seorang Fitrah. Nah, kalau di sekolahnya sendiri dulu, ketika pemilihan memang langsung, ya udah Fitrah kamu ikut deh lomba, atau memang ada seleksi tersendiri gitu anak-anak sastra itu? Langsung ikut, langsung ditunjuk? Iya, langsung ikut sama Arangga. Jadi kayak udah, kamu mau ikut lomba monolog enggak? Sok pikirin dulu, deal-dealan gitu. Oke. Terus memutuskan untuk ikut karena ya udah gitu. Mudah sekali ya. Ternyata kirain ibu teh memang satu Lembang gitu diseleksi. Setelah diseleksi semua 20 besar, 10 besar, 3 besar dan diputuskan Fitrah. Ternyata memang insting seorang pelatih itu luar biasa ya. Pertama kali lihat, oke, kamu cocok, kamu pasti juara, dan betul saja juara. Tepuk tangan dong buat Arangga dan timnya, luar biasa. Nah, sebenarnya pengen nanya sih, tapi boleh ditanyain ya. Tadi kan udah ditanya nih, siapa aja orang-orang yang berpengaruh dalam pencapaian prestasi Fitrah, udah dijelasin ya. Iya. Nah, kalau dari sekolah sendiri, siapa nih yang paling berpengaruh selain Bu Ai? Eskulku sendiri, jadi Saung Sastra. Itu tuh memang berbentuknya eskul? Eskul. Oke, jadi itu teh memang bukan sebuah apa ya, padepokan atau apa ya disebutnya? Klub, bukan. Bukan sebuah, tapi memang ada di sekolah bentuknya eskul Saung Sastra, dan emang yang juara-juara itu biasanya jebolan dari Saung. Dari situ. Kapan sih berdirinya Saung Sastra? Tahun berapa? 2003 dan sekarang 2023, berarti udah 20 tahun. Luar biasa. Kayaknya kalau di totalin, dipajang, digaleriin banyak banget juara jebolan Saung Sastra ya. Bangga nggak jadi salah satu bagiannya? Bangga. Bangga banget. Dari Pak KS gimana responnya? Masya Allah, katanya kayak kan kebetulan kepala sekolah aku juga baru ya. Iya, keren katanya, tetap walaupun dalam situasi keterbatasan tetap melahirkan kreativitas yang luar biasa. Oh, luar biasa. Kok keterbatasan suka inget di Cianjur? Kalau kita kalau di Cianjur lagi keterbatasan, lagi sistem sip sekolahnya kan masih daring, luring, hybrid dan lain sebagainya. Tapi luar biasa Fitrah. Nah, ada nggak sih hal-hal menarik yang Fitrah temuin di luar kebiasaan Fitrah sebelumnya setelah Fitrah masuk ke seni monolog ini? Jadi membenarkan komunikasi dengan siapapun. Membenarkan komunikasi dengan siapapun. Contohnya? Kayak dengan keluarga. Biasanya kan kadang aku tuh kalau udah sampai rumah tuh udah we gitu. Oh gitu? Udah we gitu. Udah we gitu. Tidur istirahat. Tapi sekarang mah kadang sering ngobrol, terus juga udah ngolah emosi dengan baik gitu. Gara-gara monolog. Iya. Ya. Jadi terolah, terasah luar biasa. Kalau di monolog itu apa aja sih yang diajarin? Di monolog tuh namanya juga teater ya, katanya seni itu belajar hidup sih. Belajar hidup. Wah, menarik. Seni itu adalah belajar hidup. Gimana tuh? Jadi kita bisa nemuin banyak hal dari seni sih.
karena kayak ketika aku lomba monolog ini gitu ya, aku tuh nyangkutin sama tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sama aku. Kenapa aku bisa dapet naskah ini gitu? Apa hubungannya sama aku? Karena aku percaya nggak ada yang namanya sebuah kebetulan ya. Semuanya juga ada alasannya gitu. Kayak gitu. Terus kenapa anaknya harus peka terhadap sosial, harus suka menulis kayak gitu. Kenapa ini runtuyannya kayak gini, dicari tahu, oh ini tuh aku tuh dulu kayak gini ya, oh gini ya. Jadi ketemu semuanya tuh. Yang awalnya 2023 tuh aku mau move on dari semuanya gitu, dari masa apapun, dibuka lagi sama lomba monolog ini. Jadi memang harus ini ya, record ke sana lagi ya kita teh. Oke. Nah, tadi kan harus mendalami naskah ya, mendalami peran jelas, karena dalam monolog itu kan berbagai peran harus ditampilkan sendiri, emosinya harus dapat, segala sesuatu. Pendalamannya bukan hanya satu karakter aja ya. Iya. Nah, boleh tahu nggak kemarin yang ditampilin itu judulnya apa sih? Jurus Warta. Jurus Warta, karyanya Ibet S. Yuga. Jurus Warta Ibet S. Yuga. Isinya tentang apa? Jadi seorang anak remaja SMA, tapi ini tuh beda dari remaja yang lain, karena dia tuh mikirin tentang masalah sampah, terus juga dia suka nulis artikel, terus juga dia suka banget sama baca-baca artikel kayak gitu. Jadi ini teh gimana sih anak remaja ini tuh peka terhadap lingkungan sosial, terus tertarik sama hal-hal yang nggak semua orang tuh bisa gitu. Kayak ya yang dari sampah, anak sekarang siapa sih yang peduli sama sampah? Setuju. Kayak gitu. Itu juga jadi bagian paling adegan yang paling aku susah gitu. Karena kan aku juga kalau ngeliat sampah ya gimana gitu. Tapi setelah di analisis lagi, oh iya ya, sampah teh sebahaya itu gitu. Kenapa di naskah ini anak teh marah-marah tentang sampah gitu, sejenis komplain, kayak ada dialognya yang kayak gini, pemerintah desa mah nggak ada yang mau turun tangan menangani masalah kayak gini katanya gitu. Katanya tuh gitu kan di situ. Oh iya sih, benernya di pemerintah juga kadang masa sampah masih kurang aware gitu. Iya betul. Jadi memang dari seni bercerita ini, monolog ini banyak disadarkan ya, dengan hal-hal kecil yang mungkin orang lain mah tidak aware, tidak kepikiran. Tapi ketika ada di naskah diperankan dengan sangat luar biasa. Ketika mendalami peran luar biasa ya. Boleh nggak satu aja adegan yang paling memorable, yang sulit gitu, awalnya tuh sulit banget untuk diperankan tapi akhirnya jadi bisa dan luar biasa. Jadi Pak Kades. Jadi Pak Kades coba sambil duduk bisa ya? Tapi kenapa? Aduh, ini harusnya sambil berdiri sih adegannya. Kalau berdiri ke ini enggak ya? Enggak bisa ya? Tapi bisa sih kayak cuma pakai suara ya. Iya boleh. Ke kamera boleh mungkin ya, kamera tengah. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga sekalian yang saya hormati, kita semua merasa senang dengan keberadaan bukit yang kini banyak dikunjungi orang. Oke. Boleh nebak nggak? Apa? Bukit yang dikunjunginya bukit sampah bukan sih? Akhirnya jadi itu. Iya kayaknya. Kita senang banyak bukit, ternyata bukit itu jadi hancur. Oke, luar Padahal biasa. itu pemandangan yang diceritain tuh awalnya bagus banget gitu. Itu relate banget kan sama tempat tinggal aku. Oh gitu? Iya. Jangan-jangan terinspirasi. Oh, kalau sekarang jadi gimana? Emang? Ya enggak, maksudnya kayak Lembang tuh kayak dulu kan indah, asri alamnya. Sekarang dibangun banyak tempat wisata, tapi ada beberapa tempat wisata yang nggak bisa bertahan lama. Tapi karena Nanggung udah dibangun, jadi tidak bisa seasri dulu ya. Jadi tutup dan terbengkalai. Oh, jadi pantes ya kalau Lembang menjiwai, naskahnya udah relate. Enggak, itu memang faktor pelatihnya, pembinanya, dan anaknya yang sangat luar biasa. Nah, dari tadi nih ngelihat di depan ini tuh kayak buku akuntansi nggak sih? Buku koperasi gitu ya, buku besar. Ini tuh buku apa sih nih? Buku Pririmbon. Tahu nggak Pririmbon? Enggak. Oh enggak. Ya Allah.
Biasanya kalau primbon teh serba ada di dalamnya, mulai dari kalau sekarang mah zodiak. Panjangan. Nah, ini tuh buku apa sih, Neng? Ini tuh buku proses. Buku proses. Buku proses. Emang harus pakai buku? Iya. Oh, coba ceritain dong gimana. Jadi buku prosesnya Isinya apa? itu suka disuruh ditulis, sok tulis jadi juara 1 katanya. Dan benar. Aku selalu ingat kata ini, takdir itu milik Allah Ta'ala, tapi usaha dan doa itu milik kita. Teruslah berusaha dan berdoa sampai bismillah menjadi alhamdulillah. Makanya aku ketika ya alhamdulillah banget. Ih, luar biasa sekali. Ini tuh memang di awal, boleh diliatin nggak ke kamera? Itu tulisan siapa? Tulisan aku. Doa ya. Terus di sini di bagian awalnya udah ditulis Bismillahirrahmanirrahim, FLS 2N 2023 menjadi juara dan lebih dari juara monolog. Luar biasa. Keren nih, menginspirasi sekali ya. Kalau anak zaman dulu teh berkutat dengan diary ya, buku diary sampai dikunci gitu. Di dalamnya teh harapan, curhatan, dan ini ketika mau berlomba, halaman utamanya tuh adalah doa, harapan. Luar biasa. Jadi ketika mau buka pasti dibaca dulu. Iya. Dan konon katanya kalau sering doa nanti ada tuh Pak Guru PA ya. Ketika sering diulang-ulang, insya Allah ya akan diijabah oleh Allah. Dan betul saja. Tepuk tangan sekali lagi boleh dong. Nah, lanjut dong, isinya setelah doa, setelah quotes ya, apalagi isinya? Ini di sini juga tentunya tentang harapan aku. Jadi jadilah orang yang bermanfaat untuk orang sekitar, jadilah anak remaja yang peduli lingkungan, jadilah anak remaja yang kritis, jadilah anak remaja yang peka terhadap sosial, dan jadilah orang yang benar dan berada pada jalur kebenaran. Nah, isinya setelah itu apa Setelah aja? itu Soalnya kalau ibu lihat, ya Allah, penuh banget. ini tuh beneran dari awal banget. Awal proses. Iya. Berapa lama tuh prosesnya sampai jadi juara? Dari kehitung mah dari sebenarnya kalau dari proses tahun kemarin juga udah mulai gitu. Oke. Tapi kalau secara intens tuh dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi berapa? Satu deh yang kita garis bawahi, tidak ada juara yang instan. Iya, betul Jadi sekali. proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Ketika kita berproses dengan sungguh-sungguh, dipersiapkan dengan matang, dilatih dengan benar, dan kitanya pun yakin tidak akan ada yang sia-sia. Betul nggak? Betul. Iya, bisa jadi banyak yang mempersiapkan lomba ya udah sebulan ketika ada surat edaran. Kenapa Lembang selalu mempertahankan tradisi juara 8 tahun meraih emas? Karena memang persiapannya matang. Setuju nggak, Neng? Iya. Nanti kalau udah jadi alumni bantu Arang nggak ya? Buat ngelatih, bener nggak? Insya Allah. Insya Allah. Catat Insya Allah. Lalu di dalamnya setiap proses latihan memang ditulis. Setiap proses latihan tuh ditulis, terus kan aku orangnya bosenan ya. Aku orangnya bosenan, terus disuruh latihan adegan itu aja itu aja ulang-ulang gitu. Iya, kadang kayak selalu bosen terus pengen nyerah udah gitu. Iya. Tapi aku tuh selalu nulis gini, kalau kamu punya satu alasan untuk menyerah, aku punya 1000 alasan buat kamu bangkit dan terus bertahan di FLS 2N ini gitu. Luar biasa. Jadi itu isinya semuanya quotes apa atau ada enggak, tentang treatment? Ini tuh tentang bagaimana alasan aku di FLS 2N, terus gimana sih tokoh monolog tuh harus kayak gimana tuh diajarin. Jadi aktor monolog tuh harus patuh, daya juangnya harus tinggi, kerja keras, punya keinginan yang kuat gitu. Tetap relax juga. Betul, jangan jadi beban. Ya. Terus ini juga ada kajian naskah aku. Jadi aku nulis kajian-kajian naskah aku. Oke, dibantu sama pelatih. Sama pelatih. Terus penuh gak, Neng? Penuh. Coba akhirnya di mana? Nih. Masya Allah. Aku nulis terus tuh. Oke. Coba deh di akhir, paling akhir. Paling akhir. Wih, penuh dong guys. Sampai halaman terakhir. Halaman terakhirnya harusnya ditulis Alhamdulillah juara. Iya. Nah, karena kan udah jadi juara FLS 2N Monolog 2023, rencana tindak lanjut ke depannya nih, mau melanjutkan kemana? Kerjakah, berwirausahakah, menikahkah? Enggak ya, harus sekolah. Tentunya lanjut kuliah. Mau kemana rencananya? Mau ke UPI, sesuai ibu pengennya ke UPI. Jadi ya udah ke UPI aja. Jadi guru? Enggak. Oh enggak. Jadi apa?
rencananya mau ngambil ilmu komunikasi. Alhamdulillah, ilmu komunikasi di UPI luar biasa, semoga diaminkan ya Iya. oleh seluruh penonton Cadisdik wilayah 6 ini. Nah, satu deh, hal apa yang dalam waktu dekat ini ingin diwujudkan atau mimpi yang belum diraih, karena kan udah kelas 3 ya. Iya. Iya, selama di Lembang apa nih yang masih pengen diwujudin? Selama dekat-dekat kelas 3 ini mah pengen lolos SNBT sih gitu. SNBT Yang jalur bismillah. rapot itu. Oke, bisa yakin? Insya Allah. Harus yakin, keyakinannya harus sama ketika akan menjadi juara, betul ya? Iya. Nah, ini kita udah di segmen terakhir, ada yang disebut jawab cepat ya? Iya. Kalau nggak cepat nanti di-cut. FLS 2N Belajar. Orang tua. Sayang. SMA 1 Lembang. Cinta. Monolog. Aku. Saung sastra. Aing pisan. Luar biasa. Terima kasih untuk Fitrah, juara FLS 2N Monolog Nasional tahun 2023. Satu hal yang harus kita pegang teguh, proses doa, jangan lupa catat. Karena ketika tidak dicatat, semua mimpi kita bisa saja menguap begitu saja. Tapi ketika dicatat, ketika kita membuka awal, ketika kita membuka halaman pertama, kita akan ingat akan mimpi kita selama ini. Terima kasih Fitrah sudah menginspirasi. Semoga mimpi-mimpi Fitrah ke depan bisa terwujud dan sesuai dengan harapan. Terima kasih sudah berbagi, dan jangan lupa untuk wargi Cadisdik, like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.